ditugaskan di SMP 37. Di sini saya sebenarnya tidak sendiri anak-anak. Ada satu lagi rekan saya yang bernama Muhammad Endiko yang siang hari ini beliau tidak bisa hadir. Oke. Di sini kita sementara waktu akan membantu Ibu Sriani selaku pengampu mata pelajaran PJOK. Baik, hari ini kita masuk materi gerak dasar spesifik pencak silat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Mungkin Arbet pimpin doa. Ya, Pak. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran PJOK, kita sesuainya berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arbet. Langsung saja Bapak mulai share PPT tentang pencak silat. Apakah PPT Bapak sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, materi pada siang hari ini kita akan membahas pencak silat. Nah, ini biodata saya dan ini rekan saya yang berhalangan hadir pada siang hari ini. Oke, pencak silat. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan macam-macam teknik dasar gerak spesifik seni bela diri pencak silat. Yang kedua, mempraktekkan teknik kuda-kuda, pukulan, tendangan, dan elakan. Sejarah pencak silat. Pencak silat merupakan ilmu bela diri warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk mempertahankan kehidupannya, manusia selalu membela diri dari ancaman alam, binatang maupun sesamanya yang dianggap mengancam integritasnya. Cara membela diri suatu daerah berbeda-beda dengan daerah lainnya. Untuk daerah pegunungan pada umumnya ditandai dengan sikap kuda-kuda yang kokoh dan gerakan lengan yang lincah. Sedangkan untuk daerah yang datar ditandai dengan sikap kuda-kuda yang ringan dan olah gerak yang lincah. Perbedaan tersebut disebabkan karena kondisi daerah dan bentuk ancaman, termasuk jenis senjata yang digunakannya. Jurus-jurus yang digunakan untuk membela diri banyak diilhami dari olah gerak binatang seperti macan, monyet, ular, bangau, ikan, dan lainnya. Akhir setiap daerah mempunyai bela diri yang khas dan berbeda dengan daerah lainnya, sehingga timbullah aliran bela diri yang beraneka macam. Pertemuan antara penduduk daerah yang satu dengan daerah yang lain menyebabkan terjadinya tukar-menukar ilmu bela diri, sehingga dapat meningkatkan mutu bela diri di setiap daerah. Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengalaman Pancasila. Lalu meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan. Pada tahun 1973 dibentuk Ikatan Pencak Silat Indonesia atau yang sering disebut IPSI. Ini untuk menyatukan seluruh pencak silat di Nusantara. Apa saja aspek-aspek yang ada di pencak silat? Yang pertama, aspek spiritual, yang dimana pencak silat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang.
Sentuhan pencak silat yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan dimulai dari tingkat dasar dan akan sangat membantu pembentukan kader bangsa yang berjiwa patriotik, berkepribadian luhur, disiplin, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang aspek kedua yaitu aspek bela diri. Aspek ini bertujuan untuk mengembangkan aspek bela diri yang terampil dalam gerak afektif. Ini untuk menjaga keselamatan atau kesiagaan fisik dan mental yang dilandasi sikap kesatria, tanggap, dan mengendalikan diri. Lalu untuk aspek yang ketiga yaitu aspek seni budaya. Budaya dan permainan seni pencak silat salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pada umumnya itu menggambarkan bentuk seni tarian pencak silat dengan musik dan budaya tradisional. Ini untuk mengembangkan aspek seni yang indah dalam gerakan yang serasi dan dilandasi rasa cinta kepada budaya bangsa. Untuk yang aspek terakhir yaitu aspek olahraga. Pada aspek ini dalam pencak silat sangat penting karena pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Untuk tujuan utama antara lain tujuan untuk mencapai kesehatan, rekreasi, dan prestasi. Sebentar, ada telepon. Nggih, Bu. Assalamualaikum, pripun? Ini baru nge-share PPT, Bu, saya, Bu. Jadi nggak kelihatan. Sebentar ya, Bu. Bentar ya. Baik, kita lanjut. PPT Bapak apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pencak silat. Yang pertama, pastikan dirimu dalam keadaan sehat. Yang kedua, pakailah pakaian yang leluasa untuk bergerak. Yang ketiga, pilih tempat yang cocok untuk bergerak secara leluasa. Yang keempat, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lanjut, gerak spesifik pencak silat. Yang pertama kita akan membahas kuda-kuda. Yang kedua pukulan, yang ketiga tendangan, dan yang keempat tangkisan. Pertama kita akan membahas kuda-kuda. Tujuan dari gerakan kuda-kuda dalam pencak silat di antara lainnya ialah untuk mempertahankan posisi tubuh seseorang pencak silat sendiri baik ketika dia hendak menyerang maupun ketika dia hendak menangkis serangan lawan. Kuda-kuda juga bisa menjadi dasar titik tolak serangan si pemain. Yang kedua, tujuan pukulan dalam pencak silat yaitu untuk menyerang lawan dengan menggunakan tangan supaya lebih cepat jatuh atau kalah. Yang ketiga, tujuan tendangan. Tujuan tendangan untuk menyerang lawan dengan menggunakan kaki supaya lawan cepat jatuh atau kalah. Yang keempat, tangkisan. Untuk tujuan gerak menangkis adalah sebagai usaha pertahanan dan untuk membendung serangan dari lawan. Yang pertama kita akan membahas kuda-kuda. Kuda-kuda terdiri dari 4 bagian, yaitu kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, dan kuda-kuda samping. Untuk kuda-kuda tengah, berikut gambarnya. Seperti ini anak-anak. Apakah gambarnya terlihat anak-anak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, baik. Untuk cara melakukannya, yang pertama, posisi kedua kaki sejajar dan dibuka sedikit lebih lebar dari bahu. Untuk yang kedua, berat badan berada di tengah ditumpuk kedua kaki. Untuk yang ketiga, badan tegak dan pandangan lurus ke depan. Oke, lanjut.
Untuk kuda-kuda depan, gambarannya seperti ini. Bisa membayangkan ya. Cara melakukannya, yang pertama salah satu kaki berada di depan, yang kedua kaki depan ditekuk dan berat badan 90% berada pada kaki depan. Untuk yang ketiga, badan tegak dan pandangan lurus ke depan. Untuk kuda-kuda yang ketiga yaitu kuda-kuda belakang. Ini kuda-kudanya berbanding terbalik dengan kuda-kuda depan. Kalau kuda-kuda belakang, yang pertama salah satu kaki berada di belakang, yang kedua kaki belakang ditekuk dan berat badan 90% berada pada kaki belakang. Perbedaannya ada di sini. Di nomor 2 ini. Sama dengan yang kalau perbedaannya dengan kuda-kuda depan dan kuda-kuda belakang itu biasa di nomor 2 ini. Kalau kuda-kuda belakang, kaki belakang ditekuk dan berat badan 90% berada pada kaki belakang. Untuk yang ketiga, badan tegak dan pandangan lurus ke depan. Untuk yang kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping itu gambarnya seperti ini, anak. Yang pertama, cara melakukannya posisi kaki kanan sejajar dengan kaki kiri. Lalu salah satu kaki digeser ke samping. Berikutnya, jika kuda-kuda samping kanan maka kaki kanan ditekuk dan berat badan 90% berada di kaki kanan dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, badan tegak dan pandangan lurus ke depan. Untuk pukulan. Untuk pukulan sendiri tadi ada tujuan pukulan. Ada yang tahu tujuan pukulan itu apa, anak-anak? Halo? Hai. Ada yang tahu tujuan pukulan dalam pencaksilat? Apa, Pak? Oke. Ada yang tahu tujuan pukulan dalam pencaksilat? Oke, Bapak akan sampaikan ya. Tadi sebenarnya sudah Bapak sampaikan, kan Bapak sampaikan lagi. Jadi tujuan pukulan dalam pencaksilat yaitu untuk menyerang lawan dengan menggunakan tangan supaya lawan cepat jatuh atau kalah. Itu pukulan terdapat 4 bagian, yaitu pukulan depan, samping, bandul, dan melingkar. Yang pertama pukulan depan atau lurus. Gambarnya seperti ini, anak-anak. Untuk cara melakukannya, itu pukulan depan atau lurus. Pukulan yang diarahkan lurus ke depan dilakukan jika sasaran berada di depan kita. Sasaran utama daerah ulu hati. Itu tangan mengepal, gerakan baut, dan putaran pinggang yang mendukung untuk badan. Untuk yang kedua, pukulan samping. Pukulan samping, pukulan yang arah sasarannya di samping badan dengan menggunakan punggung tangan, yaitu tangannya mengepal, arahkan pukulan lurus ke samping badan. Seperti ini. Seperti gambar tengah itu, anak-anak. Lalu yang ketiga, pukulan bandul atau swing. Pukulan dengan mengayunkan tangan berbentuk kepalan dari bawah ke arah sasaran atas dan tangan yang satu lagi menutup depan dada sebagai tangkisan sasaran. Untuk sasarannya bisa dagu, hidung, ulu hati. Cara melakukannya, tangan mengepal arahkan pukulan dari bawah ke atas pada daerah sasaran. Pukulan melingkar. Pukulan yang dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping, luar atau dalam tubuh pesilat menuju ke arah dalam atau luar tubuh pesilat. Tangan mengepal, arahkan pukulan dari dalam atau luar tubuh keluar atau dalam tubuh membentuk serangan melingkar. Berikutnya tendangan. Tujuan tendangan untuk menyerang lawan dengan menggunakan kaki supaya lawan cepat jatuh atau kalah. Tendangan terdiri dari tendangan depan, samping atau sabit, dan tendangan T. Berikut tendangan depan atau lurus. Itu serangan yang menggunakan sebelah kaki
dan tungkai lintasan ke arah depan dan posisi badan menghadap ke depan dengan perkenaan pada pangkal jari-jari kaki. Sifatnya mendorong dengan sasaran perut. Lalu untuk tendangan samping atau sabit adalah tendangan dengan arah lintasan membentuk seperti sabit atau melingkar. Perkenaan bagian kaki untuk menendang adalah punggung kaki. Lalu tendangan T. Tendangan yang diperagakan posisi tubuh menyamping dan lintasan tendangan lurus ke samping. Bagian kaki yang digunakan adalah bagian tajam telapak kaki dan tumit. Lalu untuk berikutnya tangkisan. Tujuan gerakan menangkis ini adalah sebagai usaha pertahanan dan untuk membendung serangan dari lawan. Ada 3 bagian tangkisan, yaitu tangkisan dalam, luar, atas, dan bawah. Pertama, tangkisan atas. Tangkisan atas yaitu usaha yang digunakan untuk menangkis serangan dari atas. Yang pertama, cara melakukannya, tarik salah satu tangan dari arah bawah ke atas, berikan dorongan kuat saat mengarahkan tangan ke atas. Yang terakhir, tangan yang lain tetap posisi siap di depan dada. Lalu tangkisan bawah. Tangkisan bawah yaitu usaha yang digunakan untuk menangkis serangan dari arah bawah. Cara melakukannya, tarik salah satu tangan ke arah bawah seperti gambar ini. Lalu berikan dorongan kuat mengarah tangan ke bawah. Jadi ini tariknya ini dengan dorongan yang kuat ya. Lalu tangan yang lain tetap posisi siap di depan dada. Ini bertujuan untuk melindungi serangan dari lawan. Lalu tangkisan dalam, yaitu usaha yang digunakan untuk menangkis serangan dari arah depan. Yang pertama, tarik salah satu tangan dari arah luar ke dalam. Posisinya ini. Berikan dorongan kuat saat mengarahkan tangan ke dalam. Lalu tangan yang lain tetap posisi siap di depan dada. Berikutnya, tangkisan luar, yaitu usaha yang digunakan untuk menangkis serangan dari depan. Ini kebalikannya dengan tangkisan dalam. Kalau tangkisan dalam tadi, menarik salah satu tangan dari arah keluar masuk ke dalam. Kalau sedangkan untuk tangkisan luar, tarik salah satu tangan dari arah dalam menuju keluar sejajar bahu. Berikan dorongan kuat saat menggerakkan tangan keluar. Yang terakhir, tangan yang lain tetap posisi siap di depan dada. Oke, itu tadi materi yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang apakah sudah jelas, anak-anak? Halo anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Jelas. Jelas. Oke, baik. Jika dirasa anak-anak sudah jelas, Bapak akan memberikan sebuah tugas individu tertulis. Apa saja tugasnya? Ini. Tugasnya sudah terlihat anak-anak. Halo, apakah sudah terlihat tugasnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terdapat 5 item yang dimana harus ditulis tangan dan dikumpulkan melalui WhatsApp grup ya. WhatsApp kelas grup. 7C ini. 7C ya. Untuk pengumpulannya paling lambat sebelum pertemuan minggu depan. Jadi sebelum hari Kamis minggu depan, tugas-tugas ini harus selesai atau sudah dikumpulkan. Baik, untuk nanti yang belum bisa mengikuti Google Meet,
PPT-nya atau materinya Bapak akan share ke grup WhatsApp agar bisa dipelajari anak-anak lagi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan mempresensi kalian ya. Kalau namanya dipanggil, bilang hadir atau angkat tangan. Mengerti? Afrah Kawiyu. Hadir. Afrah hadir. Hadir. Kok nickname-nya Catur Pujatmiko? Nickname-nya Bapak. Oh ya. Lalu Ahmad Akbar. Hadir, hadir Pak, hadir. Baik. Amara Dinda. Amara Dinda. Amelia Putri. Ya, Pak. Oke, Amelia. Yang kelima, Arbet Tuntas. Hadir, Pak. Baik. Aslamul Huda. Aslamul Huda. Oke, belum. Bunga Sahda. Bunga Sahda. Belum ya. Dimas Saputra. Dimas Saputra. Belum. Eka Putri. Hadir, Pak. Oke, Eka Putri hadir. Elis Tuanelli. Elis Tuanelli. Belum. Ferry Ardiansyah. Hadir Pak. Oke. Nirli Anastama. Firly Anastama. Gina Rifat. Gina Rifat. Gita Elina. Hadir, Pak. Gita Elina hadir. Infan Zan Rifki. Infan Zan Rizky. Infan Zan Rifki maksud saya. Firly baru datang nih. Iqbal Gagah. Iqbal Gagah. Juliano Reno. Hadir Pak. Juliano Reno hadir. Joy Aditya. Joy Aditya. Kirania Talita. Kirania Talita. Muhammad Aristia. Hadir Pak. Muhammad Aristia hadir. Muhammad Faiz. Muhammad Faiz. Nadia Nuraini. Hadir, Pak. Nadia hadir, oke. Nailah Rasikah. Nailah Rasikah. Naini Febrianingrum. Naini. Rafli Bima. Hadir Pak. Oke. Raihan Adika. Hadir, Pak.
Oke, Raihan hadir. Ratasya Anggun. Pak, hadir, Pak. Oke. Ratna Agustina. Hadir, Pak. Ratna hadir. Revina Dini. Hadir, Pak. Hadir. Rosa Fitri. Rosa Fitri. Sabri. Sabri Firjatullah. Satria Mandala. Hadir, Pak. Ada yang belum disebut namanya? Saya Pak Firlian Astama. Firly. Baru Firlian gabung. Astama. Siapa lagi? Udah? Oke, baik. Biasa cukup sekian materi Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Untuk anak-anak selalu jaga kesehatan. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan selalu cuci tangan. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan Zoom meetingnya.